Halo, jumpa lagi dengan pembahasan soal fisika. Kali ini kita akan bahas latihan bab 1, dinamika rotasi benda tegar di kelas 11. Coba kita langsung ke soal nomor 1. Ada soal tapi tidak ada opsi ABCDE-nya. Nah, ini merupakan salah satu tipe soal SBMPTN, pernyataan pilihan. Nah, opsi jawaban ABCD-nya ternyata ada di sini. Nih ya ketentuannya. Jawaban A jika 1, 2, 3 benar, B jika 1 dan 3 yang benar, C 2 dan 4, D 4 saja, E semua benar. Nah, tapi kalian tidak usah repot-repot harus mengecek semua nomornya benar yang mana. Tipsnya urutannya adalah 1, 2, 4. Tidak perlu cek yang ketiga. Nanti yang ketiga menyesuaikan. Kita buktikan ya. Pernyataan yang pertama, kecepatan sudutnya sama. Apakah kecepatan sudutnya sama? Lihat kasusnya. Sebuah cakram dengan jari-jari R berputar beraturan mengelilingi sumbu horizontal melalui pusatnya. Nah, berarti ada cakram ya, berjari-jari R dan bergerak melingkar beraturan. Kemudian, jika titik P terletak di tepi dan Q terletak di antara pusat dan tepinya, gitu kan? Nah, maka apakah kecepatan sudutnya sama? Nah, ini untuk gerak melingkar beraturan, masih ingat di bab gerak melingkar beraturan kelas 10 ya. Itu karakteristiknya adalah kecepatan sudutnya sama ya. Yang namanya kecepatan sudut yang dilalui oleh titik P dengan titik Q itu sama. Misalkan rodanya berputar ke sini. Nah, ini Q juga sama. Nah, kecepatan sudutnya sama. Jadi 1 benar. Nah, kalau 1 benar, otomatis jawaban 3 benar. Itulah kenapa jawaban 3 tidak boleh. Tidak usah dicek gitu. Lanjut ke urutan ngecek nomor 2. Yang pernyataan nomor 2, percepatan sudut. Percepatan sudut itu simbolnya adalah alfa. Alfanya sama dengan 0. Nah, kan kita tahu bahwa alfa itu adalah delta omega per delta t, atau percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap waktu. Loh, kalau kecepatan sudutnya sama, berarti tidak ada perubahan kecepatan sudutnya dong. Makanya delta omeganya nilainya 0. Oleh karena itu alfanya juga 0. Ya, gitu ya. Ini typo nih. Ini harusnya bukan 10 ya, tapi 0. Gitu. Nah, tidak ada perubahan omega. Alfa sama dengan 0, berarti 2 benar. Nah, baru deh ngecek nomor 4. Pernyataan nomor 4, percepatan singgung. Yang namanya percepatan singgung itu berarti percepatan yang menyinggung. Nah, di mana nih yang percepatan singgung ini? Misalkan ke sini ya. Nah, ini menyinggung. Nah, ini namanya percepatan singgung atau percepatan tangensial, AT. AT-nya apakah sama dengan 0? AT itu kan rumusnya adalah alfa kali R. Jadi alfanya aja nilainya 0, dikali berapapun sama dengan 0. Jadi 4 betul. Jadi semuanya betul, maka jawabannya adalah E. Gitu. Bisa dipahami? Next, soal nomor 2. Sebuah benda yang awalnya diam, tidak punya kecepatan ya kalau diam, kemudian dipercepat dalam suatu lintasan melingkar, jari-jarinya 3. Jadi ini adalah R-nya. Yang 3 cm kita tandai sebagai R-nya. Menurut persamaan alfa sama dengan 12t kuadrat min 18t plus 20, mulanya posisi sudut benda sama dengan 0. Tentukan posisi sudut benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, ini ditanyanya adalah posisi sudut theta pada saat T sekian, berarti theta T. Nah, sedangkan diketahuinya alfa. Nah, ini kita harus tahu nih hubungan antara alfa dengan theta. Bagaimana mencari tahunya? Kita ingat bahwa besaran yang ada di gerak lurus yaitu ada apa aja? Ada posisi S atau jarak, ada kecepatan, V ada percepatan. Kemudian kalau di gerak melingkar juga ada posisi, tapi namanya posisi sudut theta, kecepatan namanya kecepatan sudut omega, percepatan namanya percepatan sudut alfa. Nah, ini kalau kita menemukan soal diketahuinya alfa, ditanyanya theta, berarti kan
lihat posisinya ya, diketahui alfa, ditanya theta, berarti harus ke atas kan? Nah, ini namanya naik atau integral kalau dinaikkan. Sedangkan kalau diketahuinya theta, ditanyanya omega atau alfa, berarti dia turun. Nah, dia pakai turunan atau diferensial. Nah, ini makanya penyelesaiannya berpatokan pada ini ya, tipsnya ya. Ingat-ingat Sofia, jangan diubah urutannya karena ini berpengaruh pada aturan pakai integral atau turunan. Nah, kita lihat dulu. Untuk diketahui alfa yang tadi, kita harus naik dulu ke omega. Maka kita dapat dulu nih omeganya. Omega T sama dengan omega 0 tambah integral dari alfa dt. Ini artinya kan kalau mau tahu omega naik gitu kan, harus ada pijakan awalnya. Jadi harus ada omega 0-nya ditambah integral naik dari siapa? Naik dari si alfa dt. Ini formatnya ya. Nah, baru deh kita lihat si alfanya berapa sih? Nah, alfanya yang ini nih. 2t kuadrat min 18t plus 20. Kok jadi begini angkanya? Nah, kita belajar integral. Yang namanya integral naik pangkat. Pangkatnya naik dulu. Yang tadinya pangkat 2 jadi tambah 1. Berapa jadinya? 3 ya. Nah, pangkatnya jadi pangkat 3. Taruh di bawah. 12 per 3. 12 per 3 4t pangkat 3. Yang ini yang keduanya sama, ini ada pangkatnya 1 kan gitu ya, cuman gak ditulis. Naik pangkat jadi 2, taruh di bawahnya. 18 bagi 2 9, t pangkat 2. Yang terakhir ini ada angkanya aja. Kalau tadinya angkanya aja terus dinaikin atau integral, jadi ada t-nya. Gampang kan? Gitu. Nah, kita coba latihan yang berikutnya ya. Dari dapat omega kita mau ke theta. Naik lagi nih, integral lagi. Nulisnya seperti kayak tadi formatnya. Jadi theta t sama dengan theta 0 tambah integral naik dari mana? Naik dari omega. Omega dt. Gitu kan? Nah, siapa omeganya? Yang tadi kita udah dapat nih. Yang ini tadi 4t pangkat 3 dulu deh. Naik pangkat 3 jadi 4, taruh di bawahnya. 4 bagi 4 1, jadi kan t pangkat 4. Terus yang ini t pangkat 2, jadinya pangkat 3, ditaruh di bawahnya jadi 9 bagi 3 3. Yang ini 20t pangkat 1 jadi pangkat 2, taruh di bawahnya bagi 2 jadi 10t kuadrat. Bisa? Nah, ini udah dapet nih nilai theta t-nya sesuai yang ditanya. Mintanya kan posisi sudut saat t 2 sekon. Sudah dapat nilai theta t-nya, dimasukkan angka t-nya jadi 2. Substitusi ya. 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8 kali 3 24 ditambah 2 pangkat 2 4 kali 10 40, jadi hasilnya 32. Satuan posisi sudut adalah radian. 32 radian. Jawabannya adalah E. Yang ini. Bisa? Nah, nanti untuk soal nomor 3, 4, 5 itu setipe ya. Coba. Yuk, sekarang soal nomor 3. Benda berotasi mengelilingi sumbu posisi sudut. Diketahuinya sekarang posisi sudut. Terus cek pernyataan lagi kayak soal nomor 1. Pada saat T sama dengan 0, posisi sudutnya sama dengan 3. Bener atau enggak ya? Pada saat T-nya 0, posisi sudutnya 3. Nah, ini kan posisi sudut. Diketahuinya posisi sudut. Ya udah, berarti tinggal masukin T-nya 0. 0 kali 2 0 tambah 3 jadi 3. Bener ya? Jadi pernyataan 1 benar, 3 pasti benar. Kan mengikuti. Cek nomor 2, kecepatan sudut tetap. Nah, kecepatan sudut ini nih. Kecepatan sudut omega. Omeganya apa rumusnya? Nah, kan diketahuinya posisi. Tadi kalau diketahuinya posisi, ditanya kecepatan turun kan? Nah, makanya pakainya turunan. Nih, kayak gini. Omega sama dengan d theta dt, turunan dari posisi terhadap waktunya. Tadi posisi sudutnya adalah 2t tambah 3, diturunkan. Gimana nih kalau turunan? Kalau tadi kan integral dinaikin nih. Nah, kalau turunan ya berarti pangkatnya turun kan gitu ya. Nah, ini ada pangkat 1 nih di sini, turun ke bawah nih. 1 kali 2 2. Nah, t-nya
tadinya punya pangkat jadi nggak ada, jadi tinggal 2-nya aja, kan gitu logikanya ya. Gampang kok ya, nanti lebih jelas kalian akan lebih pelajarinya di matematika bab diferensial dan integral. Nah, jadi dapat nih omeganya 2 radian per sekon. Kecepatan sudut bendanya tetap atau enggak? Karena di sini tidak ada faktor T, maka kecepatan sudutnya tetap. Jadi 2 benar. Cek 4. Laju linear benda V. V sama dengan omega kali R. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di nomor 2. Hubungan antara posisi dengan posisi sudut itu di gerak melingkar ada jari-jari. Nah, hubungan mereka seperti ini. Ya, tinggal kasih sama dengan aja. Jadi kalau nyari V diketahuinya omega, maka V sama dengan omega kali R. Omeganya tadi nilainya 2 kali R-nya, jari-jarinya nilainya berapa tadi? Jari-jarinya nggak ada ya, tidak diketahui ya. Jadi nomor 4 belum pasti benarnya, belum tentu benarnya karena jari-jarinya nggak ada di nomor 3-nya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 berarti apa? A. Gitu ya. Oke, sip. Next kita bahas ke nomor 5 ya, karena nomor 4-nya itu setipe dengan nomor 2 pakai konsep integral. Coba sendiri deh, latihan sendiri, pasti bisa. Nah, nomor 5, dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut. Berarti ini alfa. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm. Kita sebut saja dia dengan R. Dari sumbu putar. Tepat setelah benda berotasi selama 0,4 sekon, berarti ini time gitu ya. 0,4 sekon, A mengalami percepatan total berapa? Nah, ini yang ditanyanya percepatan total, A total. Karena yang namanya digerak melingkar itu ternyata ada 2 komponen percepatan. Kecepatan juga ada 2. Ada kecepatan linier V, ada kecepatan sudut. Percepatan juga sama. Ada percepatan linier atau percepatan tangensial. Ada percepatan yang menuju pusat namanya percepatan sentripetal. Nah, karena ada 2 komponen nih, percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal, maka untuk mencari percepatan totalnya, ambil resultannya. Seperti ini. Nomor 5. Kelihatan ya. Percepatan total adalah resultan itu berarti kan itu karena tegak lurus berarti akar dari AT kuadrat tambah ASP kuadrat. Nah, AT tadi kita udah bahas di nomor sebelumnya, AT itu alfa kali R yang hubungan tadi ya, gerak melingkar dengan gerak lurus, alfa kali R. Nah, alfanya udah ada diketahui tadi ya, 15 kali R-nya tadi 10 cm diganti ke meter 0,1. Sekian. Terus ASP, asep ya, percepatan sentripetal. Itu rumusnya omega kuadrat kali R. Nah, omeganya didapetin dari mana kalau adanya alfa? Berarti alfa ke omega. Naik dong, pakai integral. Nih, integral cacing gitu ya simbolnya. Nah, integral dari alfa, alfanya 15. Berarti kalau naik pangkat jadinya ada T-nya. Kan gitu tadi. Saat T-nya dimasukin 0,4, jadi dapat deh 6. Nah, 6 dikuadratin kali R-nya 0,1 dapat sekian. Baru percepatan totalnya AT udah ada, ASP udah ada, dihitung dapat nilainya segini. 3,9 meter per second kuadrat. Bisa ya? Oke, next nomor 6 sampai selanjutnya itu udah fokus ke kelas 11 dinamika rotasi benda tegar. Di sini nomor 6 ada bola pejal. Kita tahu bahwa bola pejal itu inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, terus masanya 2 kilo, M-nya 2 kilo, menggelinding pada sudut kemiringan 37 derajat. Terus ketinggiannya 7 meter, H-nya 7 meter.
mana pernyataan berikut yang benar? Tipsnya masih sama, 1, 2, 4. Kita cek dulu pernyataan 1. Kecepatan bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 10 meter per sekon. Bener nggak ya? Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau kita gambarkan nih ya, misalnya bidang miringnya, nah ini pada posisi mula-mula kita tulisnya sebagai posisi A, sedangkan yang di tanah posisi B. Nah ternyata energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B kalau tidak ada gaya gesekan ya, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah terus ini rumusnya, jadi EMA sama dengan EMB. Nah energi mekanik itu kalau diuraikan rumusnya adalah EM itu adalah jumlah dari EP ditambah EK, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah kenapa pas di energi mekanik posisi A cuman ada EPA? Karena energi potensial itu berkaitan dengan ketinggian. Jadi di posisi A ada ketinggian, berarti hanya ada energi potensialnya saja, EPA. Sedangkan kecepatannya kan belum dikasih ya. Jatuh bebas berarti kecepatannya 0, jadi EKA-nya 0, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus yang di posisi B, nah di posisi B kebalikannya, tidak ada ketinggiannya, makanya EP-nya nggak ada, adanya EK-nya aja. Loh, tapi ini ada EKR sama EKT, apa nih? Nah untuk kasus menggelinding, itu terjadi dua hal, ada rotasi sama translasi. Rotasi berputar, translasi bergerak lurus. Nah, oleh karena itu di sini ada EKR rotasi setengah I omega kuadrat, terus EK translasinya setengah MV kuadrat. Nah, dijabarkan EP MGH, terus ini inersianya kita jabarkan juga 2/5 MR kuadrat. Omeganya kita ganti. Tadi kan kita udah tahu ya kalau V itu sama dengan omega kali R. Berarti kalau kita butuh omega sama dengan V bagi R, kan gitu ya. Nah makanya ini V bagi R, ada kuadratnya gitu. Dah. Terus M-nya karena sama di ruas kiri ruas kanan bisa dicoret. Tinggal GH setengah 2/5 V kuadrat ditambah setengah V kuadrat. Ini sama nih, setengah V kuadrat sama setengah V kuadratnya. Yang beda hanya konstanta inersianya aja ya, setiap benda. Bola pejal, silinder tipis, dan lain sebagainya beda-beda di nilai K-nya. Nah kalau kita kasih tips nih ya, kalau kita mau nyari V untuk sampai di tanah, itu bisa pakai rumus andalan 2GH ya, atau V kuadrat sama dengan 2GH. Biasanya kalau digerak lurus kan ya. Nah kalau digerak yang menggelinding per kat plus 1 gitu, tambahin ini aja ya. K-nya yang mana? K-nya yang 2/5 tadi, konstanta bola pejal, masukin 2/5. Kalau silinder pejal misalnya setengah MR kuadrat, berarti masukinnya setengah gitu. Nah udah deh, dapat dihitung ya. Ternyata dapat V kuadratnya adalah berapa tuh? V kuadratnya sama dengan 2 kali 10 kali 7 per 2/5. Jadi ini 100 ya. V kuadratnya 100 berarti V-nya 10. Gitu pernyataan 1, berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 benar, 3 benar. Kita cek yang ke 2. Energi kinetik rotasi bola ketika sampai dasar miring adalah 40 Joule. EK. Nah, EK biasanya setengah MV kuadrat kalau digerak translasi. Kalau digerak rotasi setengah MV kuadrat juga, tapi kaliin dengan konstanta inersianya. Kalau total ya nanti jadi begini, setengah MV kuadrat kali K plus 1. Karena dimintanya adalah EK rotasinya saja, berarti cukup pakai yang ini ya. K-nya kita masukin 2/5. Jadi kalau dihitung nilainya 40 Joule. Bener. Nah terus yang keempat, energi kinetik total. Nah baru tadi masukin yang K plus 1, 2/5 tambah 1, hasilnya segini 140 Joule. Bener
juga bener apa salah? Bentar, opsinya energi kinetiknya 100. Oh, berarti nomor 4 salah. Jawabannya adalah 1, 2, 3 benar. A gitu. Oke, next soal nomor 7. Ada keping yoyo 200 gram, berarti di sini M-nya 200 gram dibikin ke kilo, jangan lupa. Terus ada apa lagi tuh? Bergerak ke bawah seperti pada gambar. Jika keping yoyo adalah roda pejal, roda pejal punya inersia berapa? Roda pejal setengah mr kuadrat. Jadi si ini I-nya setengah mr kuadrat. Posisinya seperti pada gambar, percepatan gravitasi 10. Ditanyakan momen gaya torsi pada yoyo. Torsi rumusnya apa? Torsi sama dengan I kali alfa, ya enggak? Nah, nanti kita pakai torsi I kali alfa. Tapi hati-hati, kita gambarkan dulu ya tipsnya, gaya-gaya yang ada pada yoyo. Nah, kita cek. Kelihatan ya. Ini talinya kan cuma satu ya kalau di yoyo ya. Ada gaya apa aja? Ini si roda pejalnya punya berat, berarti punya gaya berat, weight sama dengan M kali G. Terus mengakibatkan talinya menegang, tegangan tali T. Nah, kita lihat dulu nih siapa penyebab yoyo ini berputar. Pastinya torsi kan. Nah, torsinya diakibatkan oleh siapa? Tali. Kalau tidak ada tali, nggak mungkin si yoyo ini akan berputar, kan gitu. Makanya T dikali R-nya. Jari-jarinya kan di sini ya, R-nya. Nah, gitu. T kali R-nya dimasukkan, I-nya dimasukkan setengah mr kuadrat, alfanya diganti dengan A per R. Kan tadi hubungannya apa? Coba. Yang A sama dengan alfa kali R, berarti alfa sama dengan A per R. Gitu yang ini. Nah, udah nih. R-nya dicoret aja semua karena ini di kanan ada pangkat 2 sama bawah habis, kiri kanan habis juga, jadi tinggal sama dengan setengah M kali H. Lah baru deh si yoyo itu bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke bawah berarti kayaknya dengan gerak lurus. Hukum Newtonnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F sama dengan M kali A sesuai perjanjian gerak yang searah geraktif. Berarti yang positif adalah si weight-nya, yang negatif si T-nya, kan gitu ya. Nah, jadi ini W min T sama dengan M kali A. Weight-nya M kali G udah dapat 2. Terus dikurangi T-nya tadi nanti kita substitusikan. Ini dulu aja ya. Dapat T sama dengan MG min MA. Nanti disubstitusi nilai tegangan talinya. T yang hasil persamaan 1 dengan T yang hasil persamaan 2. Sama kan nilainya ya. Jadi dibikin seperti ini. M-nya kita coret sehingga cuman ada setengah A sama dengan G min A. Kumpulkan setengah A dengan min A-nya. Itu kan pindah ruas ya, min A pindah ruas ke kiri jadi plus A. Jadi 3/2A kan gitu sama dengan G gitu. Yang ditanya A, ya dibalik berarti ya 2/3 G gitu. Yang ditanyanya torsi. Torsi I kali alfa. I-nya setengah mr kuadrat A per R. Nah, ini masukin setengah, R-nya hilang 1, M-nya 0,2. Terus apa lagi tuh? A-nya tadi dapat 2/3 G, 2/3 dari 10, ya kan? Dapat 0,02 Newton meter. Jawabannya adalah B yang ini. Ya. Gitu. Nah, nomor 8. Nomor 8 gimana? Nomor 8 juga sama kayak kasus yang namanya tadi nomor 7 yoyo. Kan cuman ada satu tali tuh digambar juga. Cuman sekarang pertanyaannya adalah panjang tali yang tak tergulung. Berarti yang ditanya S-nya nanti yang di sebelah sini. Nah, berarti nanti ini setelah kalian pakai torsi I kali alfa dapat sesuatu tuh ya. Dapat A atau dapat torsi. Nanti kalian hubungkan deh. S itu kan gerak lurus. Pakai ini. Gerak lurusnya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nanti dari situ kecepatan awalnya dia
A-nya nanti dapat dari perhitungan torsi, dicoba sendiri dulu ya. T-nya dimasukin sesuai permintaan soal. Dapat 1,125 meter. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Sebelumnya kita bahas torsi sama energi gitu kan. Nah, di nomor 12 ini kaitannya dengan momentum sudut. Kekekalan momentum sudut. Nah, ini ada batang tidak bermassa yang panjangnya 2R. Tadinya 2R tuh berarti dari sini sampai sini ya. Ini 2R. Jadi masing-masing R kan gitu ya. Nah, terus apa lagi tuh? Berputar di sekitar sumbu vertikal, yang ini sumbu vertikal melewati pusatnya seperti pada gambar. Sistem berputar dengan kecepatan sudut omega. Berarti pas kondisi 1 ini kecepatan sudutnya omega. Nah, terus ternyata ketika kedua massa benda M-nya berjarak sejauh R dari sumbu, massa secara simultan ditarik sejauh R/2. Nah, ditarik nih setengahnya gitu kan. Berarti ini kondisi 1, ini kondisi 2 kan gitu ya. Nah, ini namanya kekekalan momentum pakai konsepnya. Nah, kekekalan momentum sudut tentunya ya kalau dirotasi. Ini rumusnya. Momentum sudut sebelum atau kondisi 1 sama dengan momentum sudut sesudah atau kondisi 2. Nah, kondisi 1-nya momentum sudut itu kan I kali omega. I-nya yang kondisi 1 nih, I-nya itu kan MR kuadrat ditambah MR kuadrat. Nih, terus omeganya. Nah, terus sekarang yang kondisi 2-nya karena ini udah ditarik, berarti kan R/2 dikuadratin. Jadinya R kuadrat pangkat 4. Kan gitu ya? Kan